Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar teori tipe Myers-Briggs. Ada beberapa konsep dasar tentang teori Myers-Briggs. Yang pertama adalah aliran energi kita. Aliran energi kita mendefinisikan dari mana kita mendapat energi atau stimulus, apakah dari luar, ekstrovert, atau dari dalam, introvert. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menerima informasi yang merujuk pada cara berinteraksi terhadap suatu informasi, apakah dengan kelima indera atau dengan intuisi. Yang ketiga, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu yang merujuk pada cara bagaimana kita memilih sesuatu, apakah didasarkan logika atau perasaan. Selanjutnya, gaya hidup sehari-hari dalam teori yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers yang sebelumnya tidak terdefinisikan. Apakah kita lebih suka terorganisir, terencana, dan lebih terjadwal. Selanjutnya, karakteristik teori tipe Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs berhubungan dengan cara individu mengobservasikan dunia dan membuat kesimpulan berdasarkan persepsi mereka. Dalam mengobservasikan dunia, langkah yang pertama yang dilakukan adalah individu melakukan persepsi tentang lingkungan. Adanya persepsi individu melalui informasi yang ada akan menimbulkan kesadaran individu tentang adanya kenyataan orang. Dan langkah yang kedua adalah individu membuat kesimpulan tentang yang diterima, kegiatan mental, menerima dan menilai atau membuat kesimpulan yang disebut oleh Myers-Briggs dengan perceiving and judging. Dalam menerima dan menilai, individu juga mempunyai beberapa kombinasi, yaitu yang pertama, pengertian dan pemikiran, yang kedua, pengertian dan perasaan, yang ketiga, intuisi dan perasaan, yang keempat, intuisi dan pemikiran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan teori Myers-Briggs. Yang pertama yaitu kekuatan. Ada beberapa jenis, yaitu individu lebih mudah dipahami melalui tes kepribadian karena hanya ada dua pilihan alternatif, yaitu ya atau tidak. Yang selanjutnya itu dengan metode ENFJ dalam MBTI memudahkan individu untuk menyesuaikan pribadinya dengan pekerjaan yang disukainya. Yang selanjutnya itu kelemahan. Ada beberapa macam kelemahan, yaitu yang pertama, teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang selanjutnya yaitu walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan teori selanjutnya, yaitu tentang penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Yang pertama yaitu di sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah perlu mengikuti pola kerja yang sistematis sehingga program bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu luar sekolah, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang program satuan layanan dan layanan pendukung BK pada komunitas masyarakat.
Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan mengelola satuan layanan dan layanan pendukung BK pada komunitas masyarakat dan lembaga BKSI praktik. Yang selanjutnya yaitu memasyarakatkan dan menggerakkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program BK komprehensif. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat pelayanan di luar sekolah. Yang pertama yaitu bagi masyarakat pada umumnya dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah sosial dan pribadi yang dapat memicu konflik sosial. Bagi masyarakat kelompok usia produktif dan usia sekolah dapat mencegah terjadinya masalah kehidupan belajar dan karir belajar masyarakat yang tidak memperoleh layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan formal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.